kenapa kamu di sini? Jaraknya 500 meter dari sini ke tempat parkir. Aku ingin lebih lama bersamamu. Bagus. Wajar saja. Aku penasaran suara apa itu ternyata. Suara pasangan kekasih. Gila jarang. Lihat kamu bangun pagi. Urus saja urusanmu sendiri. Aku bilang sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau kamu benar-benar ingin bersama Dodo kamu, harus tahu posisimu adik iparku. Ngerti? Mengenai ini, aku ingin bilang, ikuti Jason. Dan panggil aku kakak. Terserah kami Saka. Legipila kamu adik iparku. Panggil aku kakak. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih banyak. Benarkah? Dia lebih tua darimu? Dia 2 bulan lebih muda dariku. Serius? Yah, kita akan terlambat. Jangan berdebat dengannya. Hei kamu. Shudu kamu tidak boleh pulang malam ini. Ini luar biasa, dia bisa menginap di rumahku. Mimpi saja. Suduo kamu harus pulang malam ini. Apakah kamu dengar? Berani sekali dia. Sayangku. Kencangkan sabuk pengamanmu aku. Bisa melakukannya sendiri. Ada orang. Kenapa? Kamu malu? Ini keterlaluan. Benarkah? Bolehkah aku mencium pacarku? Kita harus pergi sekarang. Dari hari ini, kita adalah pasangan sejati. Hentikan dan lanjutkan. Oh. Ada banyak orang. Di perusahaan lebih baik bersikap baik dan tetap fokus pada pekerjaan. Konsep. Tolong pindai untuk saya. Mr. Kuo. Kemarilah taruh ini saya. Memberitahumu, Mr. MA dari Departemen Filsafat telah mendekati Miss Cui belakangan ini. Lihat. Kamu lihat itu? Sayang sekali Mr. Kuo. Kamu melewatkan kebahagiaanmu. Miss Cho, apa yang kamu lihat? Tahukah kamu ada burung robin di kampus? Benarkah? Aku tidak tahu itu. Sekarang aku mendengarnya memanggilku. Tapi ketika aku berbalik, dia sudah terbang pergi. Burung robin dikatakan sebagai burung cinta. Aku belum melihatnya. Tolong beritahu aku jika kamu melihat burung itu lain kali. Mr. Emma, ayo kita makan siang. Tentu. Kita tidak bisa mengungkapkan proyek sebelum acara. Jangan khawatir, kami pasti akan memberimu pengalaman baru. Dalam promosi mendatang, kamu bisa percaya padaku. Apakah Miss Hao dan insinyur itu menerima dan berdamai? Bagaimana aku tahu? Kamu yakin? Ya lihat mereka sangat dekat hari ini. Jangan ikut campur. Urus saja urusanmu sendiri. Oke dah, Terima kasih. itu milikku. Kamu tidak minum teh hitam lagi? Mengapa aku harus tetap memilihnya? Dibandingkan minuman lain yang aku suka, sekarang orang yang aku cintai adalah Aku sendiri. jangan terlalu menganggap dirimu penting. Ingat bagaimana canggungnya itu. Saat kita berpacaran palsu dulu. Kita normal dan nyata sekarang. Biar aku kasih tahu. Tapi aku lebih gugup sekarang.
Ini kekuatan cinta. Aku mau ngomong sesuatu yang serius. Kamu perlu mempercepat pengalamanmu. Minggu depan ada tur orientasi. Saat ini semua calon pasangan dan investor sedang menunggu. Proyek logistik otomatis penuhmu. Jangan khawatir. Tapi aku kurang semangat sekarang. Ada apa? Aku mau ciuman yang nyata. Hanya saat kita di rumah. Makan. Ini kelihatannya tidak enak. Cium ini. Kamu luar biasa. Aku bisa mencium banyak hal. Apa kamu merasa lebih baik? Kupikir masih ada yang kurang. Kupikir kamu baik-baik saja. Ayo lari kalau tidak ada yang berhasil. Kenapa kamu lari di tengah malam? Apa kamu ingat waktu itu saat Jiang Dakai mencariku, kamu menarikku dan mulai berlari? Kupikir kamu juga bisa melakukannya. Hanya karena kamu memaksanya tidak berarti hal-hal akan berhasil dalam kebanyakan kasus. Ini bukan masalah besar. 1, 2, 3. Ini. Aku tidak mau beli. Pergi ke rumah kita sebentar. Apa kamu tidak merasa lelah? Kamu harus istirahat dengan baik. Aku bisa istirahat lebih baik denganmu di sampingku. Maka aku tidak akan istirahat dengan baik. Lebih cepat. Tolong buka pintunya. Apa ini? Aku berhutang traktiran padamu hari ini. Tapi aku belum mengaktifkan sistem penerimaan kebahagiaanku. Aku sudah menggunakan semua programku. Aku pergi. Siapa itu? Itu King Kong. Apa? Oh tidak. Cepat. Pakai baju kamu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan saat dia di sini? Aku akan bilang saja padanya. Aku sedang bicara denganmu tentang pekerjaan dan kita belum selesai dan itulah kenapa aku di sini tidak perlu. Terlalu gugup begitu. Kamu adalah cintaku sekarang.
Datang. Ayahku. Ayah, Coklat. Di mana kakek nenekmu? mereka pasti ikut latihan tari persegi hari ini. Mereka terlambat. Jadi mereka tinggalkan aku di bawah. Kenapa kamu baru buka pintu setelah waktu begitu lama? Ya. Aku sedang bicara dengan Bibi Sudu tentang pekerjaan. Kemarilah. Bibi Shudo, Apa kamu merindukanku? Kemarilah biarkan aku main catur terbang denganmu. baik. Ayo pergi ayahku Bibi Shodu. Ayah Bibi Shudo, bergerak lebih cepat. Kalau aku bergerak seperti ini, semua pesawatku akan sampai di rumah ayahku Bibi Shodu. Ayah Bibi Shudo, apa kalian berdua pacaran? Aku. Bukan anak kecil lagi, aku tahu kalian mencoba sembunyi dariku karena kalian takut aku tidak bisa menerimanya. Tapi ayah dulu kamu bilang harusnya tak ada rahasia di antara kita. Ya. Aku menjalin hubungan dengan Bibi Sudu. Kami berhubungan. Tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami berhubungan sebagai teman. Kemudian kami jadi teman yang lebih baik. Lalu, Kita menikah? Di masa depan bisakah aku selalu cari Tante Sudu untuk bermain denganku? Atau aku bisa tinggal bersama ayah dan kita bertiga akan bersama setiap hari. Kamu mau itu? Aku. Tidak mau. Aku bodoh jika tidak mau. Tentu saja aku mau. Tante Shudu, kamu tahu? Aku sangat menyukaimu. aku juga sangat menyukaimu. Sekarang giliranku. Aku akan melempar dadu. 4 langkah. Matahari terbenam. Cahaya keemasannya menyelimuti bumi. Di antara pegunungan, pesawat samar-samar melintasi jalur terbang mereka. Dataran mulai terang. Cahaya menghilang setelah waktu yang lama. Kita tahu bahwa di negara ini, sinar keemasan yang memantul dari dataran akan tetap terang. Namun ketika musim dingin tiba, tanah akan tertutup salju yang memantulkan sinar keperakan. Di mana anak itu? Dia sedang tidur. Tunggu, apakah ini? Apakah ini sengaja? Jawablah, aku yakin itu untukmu. Pasti sesuatu yang penting. Jangan. Biar aku beritahu, ini takdir. Sampai jumpa besok. Apa itu? Aku sudah memeriksa. Lokasi toko kita ini akan mengejutkanmu. Ini dia. Di sini? Bukankah ini dekat sekolah? Ya, kita butuh tempat yang familiar untuk kalian berempat. Kemudian kemajuanmu akan lancar. Biar aku beritahu juga. Toko ini dulunya toko susu teh. Jadi renovasi dan dekorasi interiornya mirip dengan yang kamu inginkan. Ini menghemat banyak kerumitanmu dalam hal renovasi dan pengeluaran. Menurut saya,
Area ini sangat bagus. Sejak kamu bilang renovasinya bagus, apakah sewanya akan mahal? Itu harga yang bisa kamu terima. Ayo dengar. 40,000 yuan. 40.000 yuan? Itu sangat murah. 40,000 yuan. Apakah pemiliknya punya permintaan khusus? Saya Kamu punya pikiran buruk ketika saya melihat kerutanmu. bercanda. Kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk melihat toko. Kenapa kamu memilih toko di seberang sekolah kita? Harusnya kamu mencari saya dan Tong untuk membantu mencari toko. Kenapa kamu mencari kita? Bagaimana saya bisa menemukanmu ketika kamu sangat sibuk? Saya tidak punya pilihan selain mencari Ami. Apakah kamu akan menyewa toko ini? Tunggu, kenapa saya ingat? Ada rumor sekitar 10 tahun yang lalu, ketika kita masih belajar, bahwa area ini memiliki feng shui yang buruk. Jangan menekan negeri saya. Apa? Feng Shui apa? Semua ini terjadi di generasi kamu. Anak muda seperti kita tidak mempercayainya. Kamu benar, kita adalah orang yang ilmiah. Ini benar. Tapi dalam hal lokasi, tempat ini sebenarnya tidak buruk. Jika kamu setuju, itu takdir itu. Telah diputuskan kita berempat akan kembali ke Universitas Polri. Saya akan membantu kamu menghubungi pemiliknya. Ini benar-benar bantuan besar untuk saya. Jadi saya harus berterima kasih padamu. Ada hal lain Tentang permintaan saya. coba pikirkan. Kuharap kamu setuju. Sebenarnya mungkin saja. Permintaanmu akan disetujui. Permintaan apa itu? Ini lucu sekali. Kamu terlihat serius. Kenapa kamu begitu khawatir? Aku mengundang Ami untuk menjadi manajer kita. Kapan kita akan buka? Dalam 2 hari. Ayo, produk baru. Coba semuanya. Ayo. Bisakah kamu fokus makan saja? Pikirkan namanya bagus. Kita akan buka dalam beberapa hari. Tapi kita masih belum punya nama. Kalian. Perhenti makan. Bisakah kalian memikirkan nama? ITU. Harus mendalam, inovatif dan khas itu. Juga tidak boleh terlalu vulgar. Makan ini mengingatkanku pada salju. Aku ingat keanggunan salju. Manisnya seperti embun malam. Ini secara alami cerah. Bagaimana dengan embun malam? Hentikan. Toko kita tidak dibuka. Di dinasti Song, kita membuka ke dunia modern. Anak muda suka hal-hal modern. Mari pikirkan nama yang lucu ya. Aku punya saran. Aku punya sedikit. Aku punya nama Prancis yang menurutku lucu. Itu Dus. Kamu tahu artinya apa? Kebahagiaan. Sederhana kan? Dus. Lupakan Douche. Puisi Pak Kuo lebih baik. Kenapa kamu bicara tentang puisi? Aku pikir, anak muda sekarang menginginkan sesuatu yang luar biasa dan langsung. Sedikit godaan lebih baik. Aku pikir godaan itu bekerja. Efektif kan? Ya. Biar aku pikirkan dulu. Film paling seksi yang pernah aku tonton aku. Ngerti. Suka kue. Pikirkanlah. Saat kamu jatuh cinta pada kue yang manis dan menggoda, kamu ingin menggigitnya. Ini klise banget. Kalian berdua, salah satunya bodoh. Bodoh. Dan satu lagi tentang godaan. Biar aku gabungkan nama kalian. Kita akan memanggilnya Dorks. Selamat atas pekerjaan barumu, Dorks. Cukup, bisakah kamu memikirkannya dengan serius? Kamu adalah pemegang saham utama. Pikirkanlah. Biar aku tanya kamu, saat kamu makan kue ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita sedang memikirkan nama. Siang. Ya, aku sedang berpikir. Kamu juga berpikir. Bukan ini. Dia di sini. Siang? Maksudmu whisky hippie? Lihat di sini. Siang artinya kenikmatan. Siang?
Lebih baik kamu menyebut dirimu Ding Dong. Hahaha, yang lebih baik. Mereka menjual leher bebek kan? Siang sebenarnya punya arti. Siang akan menjadi nama kita. Setiap pria dan wanita akan menikmati manis dan kebahagiaan yang dibawa kue ini kepada kita seperti kita. Kita menikmati momen dalam hidup yang terlihat biasa. Tapi tenang. Kita menikmatinya seperti kita melakukannya. Kita sedang menikmati momen manis. Bagaimana kabarmu? Ini. Sudah selesai, sudah diputuskan. Hiba, tentu saja. Kemarilah. Bersulang, ayo ke sini. Mikir dulu deh. Pembukaan siang, itu kayak arti hidup kita. Aku harap semua yang datang ke toko ini kayak kita. Nikmati setiap hari dan malam dalam hidup. Nikmati pasang surut kehidupan. Nikmati setiap hembusan kesegaran. Di era yang luar biasa ini. Nikmati setiap senyuman di sekitar kita. Ayo foto-foto. Ayo kita pergi. Kumpul. Cepetan. Datang. Haruskah kita datang pagi setiap hari? Bisa lebih aktif enggak? Aku ngantuk banget. Kamu kelihatan bingung banget di hari pertama kerja. Untuk bisnis yang sukses. Hati-hati. Sinari aku. Aku nyalain lampunya. Rumah kecil yang imut banget. Paling bagus kalau udah nyala. Ayo kita pergi. Cantik banget. Atur kursinya. Kemarilah. Kasih ke aku. Harus bangun pagi, aku capek. Capek? Aku kasih tahu ya, pemain basket hebat. Kobe Bryant dulu bilang gini. Dia bilang kamu pernah lihat Los Angeles jam 4 pagi? Aku pernah lihat sebelumnya. Tapi aku lihat Shanghai jam 4 pagi sekarang. Aku udah lihat kamu nggak tidur sampai jam 4 pagi kemarin. Sudah berhenti ngomong nonsense. Aku bilang gini aja. Kamu mau mimpi kamu terwujud? Kamu mau ciptakan masa depan yang hebat? Apakah kamu ingin menjadi bagian dari Fortune Global 500? Apakah kamu Fortune Global 500? Kamu terlalu banyak berpikir. Apa maksudmu? Izinkan aku menjelaskan. Apa kamu tahu apa artinya hari ini? Ini berarti bahwa kamu akan mengucapkan selamat tinggal pada dirimu yang biasa dan bingung di masa lalu. Lihat aku. Katakan pada dunia dengan lantang apa yang kamu inginkan. Bantu dirimu sendiri. Aku ingin sewa biaya hidup. Aku ingin membeli hadiah untuk Kian-Kian setidaknya sekali sebulan. Bersikaplah spesifik. Spesifik? Pendapatan bulanan 50 juta rupiah. Itu apa saja permintaanmu? 100 juta rupiah? Benar-benar. Impian tidak akan membebani kamu. Bisakah kamu bermimpi lebih besar lagi? Bermimpilah lebih banyak lagi. Aku ingin membeli sebuah mansion dengan kolam renang. Aku ingin memberikan Kian-Kian sebuah kastil di Inggris. Aku juga ingin mempekerjakan 100 pelayan mencuci pakaian kita dan memasak untuk kita. Aku ingin membeli helikopter dan kapal pesiar. Aku ingin membawa ayahku ke Maladewa di musim dingin dan ke Arktik di musim panas. Apakah itu cukup? Apa ini terasa menyenangkan? Ya. Itulah sebabnya kita harus sadar akan segalanya. Tapi itu harus melalui kerja keras kita.
Tidak bisa bergantung pada orang lain, apakah kamu mengerti? Jadi ada hal penting lainnya, kita harus membuat bisnis ini sukses ini. Harus berhasil. Hari pembukaan pertama. Ayo berusaha sebaik mungkin. Kalian. Sangat bersemangat. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang datang jam 7? Ini hari pertama toko buka aku. Harus mendorong kalian berdua. Semangat. Semangat. Ayo kita mulai bekerja. Apa yang terjadi? Apakah tempat ini benar-benar memiliki feng shui yang buruk? Oh tidak. Aku yang memilih toko ini. Apakah ini kesalahanku? Tidak terlalu mistis aku. Tidak percaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita buka selama 2 jam. Tapi tidak ada pelanggan dan tidak bisa menjual satu kue pun. Saatnya mengadakan rapat umum pertama. Masuklah. Bagaimana pengalamannya? Apakah kamu merindukanku? Bagaimana pengalamannya itu? Masih sama. Jadi aku perlu mengisi bateraiku. Hati-hati, ini adalah tempat kerja. Opsi pengiriman ekspres tersedia. Apa maksudmu, maaf? Aku melihat pintunya terbuka. Jadi kupikir akan baik untuk langsung masuk. Lumayan aku berdiskusi dengan kepala Insinyur Tong. Ya, kami baru saja menyelesaikan diskusi kami, dan kami akan makan siang bersama. Oh, Nyonya Sao. Mengenai masalah pengisian cepat yang baru saja kusebutkan. Mari kita diskusi lebih mendalam nanti malam ini. Kita perlu diskusi lagi. Kalau tidak, masalahnya akan menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu? Tidak ada. Ayo pergi. Apa yang akan kita makan untuk makan siang? Perutmu akan kenyang jika kamu mengikutiku. Tentu saja. Apakah itu bukan kesalahanmu jika kamu lapar? Siapa lagi? Ayo pergi. Apa yang terjadi? Saudara. Apa yang terjadi? Tidakkah kalian menyambut kami? Selamat datang mereka. Belum menjual satu kue pun. Belum. Mau yang mana? Biar saya ambilkan untukmu. Lakukanlah sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri. Kelihatannya cantik. Mau yang mana? Ini luar biasa putih. 38 yuan, jangan lupa bayar. Kenapa saya harus bayar? Kasih saja tagihan. Invoice? Pelebaran? Ada hal-hal yang berbeda. Hati-hati, dia mungkin sudah menarik diri dari investasi ini saya. Tidak bermaksud begitu. Saya hanya mengatakan bahwa kita perlu menjalankan bisnis kita dengan transparan. Yu Ziqian. Haruskah saya memanggilmu Nyonya? Di sekarang, kamu terlihat seperti pemilik wanita. Jangan panggil saya begitu kamu. Sepertinya juga melindunginya. Apa ini? Kyurga. Tong tidak akan kembali ke keluarga Yu sekarang? Semuanya. Biar saya bicara sebentar. Kalian semua adalah pasangan. Apakah kalian mempertimbangkan perasaan saya? Saya masih single dan harus melihat semua ini. Saya punya pengumuman penting, lihat saya. Biar saya perkenalkan. Direktur kita Ami. Ami, ayo. Beritahu Mr. Tong tentang penjualan kita hari ini. Tentu. Selamat datang para kontributor. Seperti ini, toko kita sudah buka.
Selama 8 jam sekarang, jumlah pengunjung kita bagus. Kita punya satu pelanggan dia, datang dan membeli sebotol air. Habiskan 3 yuan kamu. Baru saja makan kue. Jadi pendapatan kita hari ini minus. Bagaimana ini tidak buruk? Ini sangat buruk. Aku mengerti. Aku akan jadi klien pertama kalian berdua tidak bisa. Melakukan apapun tanpa masukan dariku? Cukup berhenti mengolok-olokku. Kita dalam masalah besar. Pikirkan sesuatu. Kamu sudah menginvestasikan sebagian besar uangmu. Jika bisnis buruk uangmu kamu Harus bekerja lebih keras. Sebenarnya kue ini terlihat sangat cantik. Rasa dan krimnya jauh lebih baik dari toko roti lain. Terima kasih atas pujianmu kakak ipar ini. Tidak berguna. Kecuali bisa dijual. Siapa adik ipar suamimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah adik iparmu yang cerdas, cantik, dan dermawan. Zelepia. Maksudku adik ipar. Biar aku tanya kamu sesuatu. Aku pikir kamu ahli dalam operasi, bisakah kamu memberi toko kami beberapa saran agar bisnis kami bisa membaik? Apakah sales representatif kami yang bekerja sebagai manajer di Singguang Shopping Mall perlu bertanya padaku cara menjual produkmu? Jangan dibahas lagi. Selain itu, Singguang Shopping Mall punya volume pengunjung besar. Ada banyak orang. Selain itu toko itu menjual tas desainer. Selama dipajang di sana, gadis-gadis akan datang satu persatu. Kami tidak khawatir. Toko kecil ini berbeda. Kamu menyebut sesuatu yang penting. Volume pengunjung. Aku pikir kita gelombang pertama pelanggan seharusnya mahasiswa. Melalui promosi, kita bisa membangun reputasi sebagai toko online viral. Setelah itu kita bisa buka lebih banyak cabang dan menjadi grup Sweet Bakery. Kamu ada benarnya. Aku mengerti. Menurut MS Suduo, toko kita buka dekat universitas. Jadi gelombang pertama pelanggan kita seharusnya mahasiswa. Mahasiswa biasanya beraktivitas dari jam 12 siang sampai 2 siang dan dari jam 6 sore sampai tengah malam. 8 jam ini akan menjadi periode emas toko kita. Juga, aktivitas mahasiswa dipengaruhi oleh efek Matthew. Mereka akan pergi ke toko yang lebih ramai. Jika toko sepi, mereka tidak akan berkunjung. Jadi kita harus fokus perhatian kita pada mahasiswa untuk menarik mereka. Kenapa kamu melihat kami? Kamu seorang guru. Kami butuh bantuanmu untuk berhenti. Jangan coba minta aku membawa murid-muridku berkunjung dengan identitas guruku. Apa maksudmu dengan membawa mereka? Kekuatan. Bisakah kamu berhenti menggunakan teori duniamu sebentar? Kamu orang populer di sekolah. Tidak bisakah kamu membantu merekomendasikan toko ini? Tidak. Aku. Kenapa aku tidak coba tanya anak-anakku? Jangan lakukan itu mereka. Berdua. Memulai ide ini. Sekarang mereka harus bertanggung jawab. Ini tidak akan berhasil. Xiao Fei pikirkan sesuatu. Saya sudah berpikir dan menurut saya ide kita bisa berhasil. Jika Kuo mau membantu kita, masalahnya bisa diselesaikan. Tapi dia tidak akan datang ke sini kita. Tidak bisa memaksanya datang kan? Kita harus. Ini benar, mari kita lakukan di sini. Ini serial setelah sekolahmu. Selamat datang, Lulu. Pak, apakah Anda manajer toko ini? Tidak, saya hanya bekerja di sini. Toko ini Anda dan Go. Jangan bicara omong kosong. Cepat, saya akan memberimu kue. Saya akan mempromosikannya dengan baik. Selamat datang, apa yang Anda butuhkan? Mereka jelas tidak akur. Dan dia masih mencoba menyuap saya. Oh tidak, saya terlambat. Apakah saya benar? Jika kita menggunakan nama Kuo, itu pasti akan berhasil.
Kamu pintar, ayo pergi. Ayo pergi. Gelombang sebuah. Gelombang sepanjang langit. Menghancurkan pemerintah. Beiyang yang korup. Pada tahun 1895, armada Beiyang runtuh. Ini menandai berakhirnya gerakan promosi diri ini. Juga mewakili berakhirnya monarki feodal. Namun kita harus bersyukur bahwa Tiongkok baru memiliki tentara rakyat Tiongkok yang kuat. Era itu sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali. Jia Xiaolu. Kenapa kamu makan di kelas? Mr. Power, ini kue Anda. Apa yang terjadi dengan tanda saya di luar? Siapa yang meletakkannya di sana? Power, jangan marah. Ini seperti ini, kami hanya melakukan pemasaran sederhana. Selain itu Anda juga seorang pemegang saham. Ini bukan pelanggaran hak pribadi Anda. Pemasaran? Hapus sekarang. Kekuatan. Saya menghubungi Tong. Saya akan menarik diri dari toko ini mulai hari ini. Kekuatan, tenang. Kita harus melakukannya. Kami yakin langkah ini akan berhasil. Dan pasti akan berhasil. Selain itu kami tidak melakukan hal lain. Kami hanya memasang gambar yang dipotong untuk Anda. Bagaimana dengan pandangan murid-murid saya terhadap saya? Apakah saya menggunakan identitas saya sebagai guru untuk menggarakan murid-murid saya ke tempat ini? Bagaimana ini disebut kepemimpinan? Makanan kami lezat, indah, dan aman. Bagaimana Anda menyebut ini kepemimpinan? Ya. Kami hanya menghasilkan uang sebanyak ini. Ini hanya keuntungan. Ya. Selain itu kami berempat membuka toko di Boli. Tidak memerlukan rezenya. Seperti kami melakukan kejahatan Anda tetap tidak bisa menggunakan nama saya untuk membawa murid ke sini. Bagaimana dengan nama Anda? Apakah tidak bisa disentuh? Kekuatan. Apa yang terjadi dengan Anda belakangan ini? Ami keluar sebentar. Kembali nanti. Anda bahkan membawa Ami ke sini. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan murid-murid? Apa yang salah dengan itu? Apakah ada yang salah dengan pekerjaan di sini? Mengapa Anda begitu khawatir? Saya tidak berbicara dengan Anda. Saya mendengar Anda semua dari pintu masuk. Bisakah kita membicarakan ini sebagai saudara? Tidak, Tong. Entah mereka menghapus clipboard saya, atau saya menarik investasi saya tidak akan melakukannya lagi. Nomor 2, tenang. Mereka dipaksa untuk melakukannya. Tidak ada yang menginginkan tokonya kosongkan. Tuangkan dia segelas air. Tuangkan dia air, kemarilah ada. Nggak perlu gitu, aku nggak minum, aku belum minum ini. Lagi buka. Tenang. Mr. Guan. Tong Yu. Kemarilah. Mr. Q, kenapa kamu di sini? Tuanku. Penting kita semua datang berkunjung. Tuanku. Oke, ayo. Selamat pagi, guru. Luar biasa. Seperti ini. Setelah kuliah kita dengar dari murid-murid, kalau Kuo Zhong buka toko kue. Aku penasaran. Kenapa Kuo Zhong yang sederhana itu bisa punya ide brilian? Setelah itu Nyonya Ma dengar. Dia juga melihat Jason dan Xiao Fei di pintu masuk. Aku punya ide. Aku tahu Tong Yu juga terlibat. Kalian berempat selalu kerjain sesuatu bareng. Lalu aku mengundang Mr. Wang, Mr. Ko, sama Nyonya Ma buat datang bareng. Kita kesini buat berkunjung. Sebenarnya salah kita harusnya. Kami berempat yang datang ke sini. Bagaimana bisa kalian yang berkunjung? Benarkan, tapi ada satu hal. Kalian semua terlihat lebih baik sekarang dibanding waktu ketemu di hari guru tahun lalu. Kamu benar. Mr. Wang, rambutmu lebih gelap. Makin hitam. Sementara rambutku mulai beruban. Jangan ngobrol di sini. Lagi buka hari ini. Yah. Bawa beberapa kue dan mari kita coba. Bagus? Tentu saja. Tuan Silicon naik ke atas. Saya yang akan mengambilnya. Tentu Saya akan pergi saja. dan menyiapkannya. Cobalah, Tuan. Tentu saja. Cobalah. Ini sangat lezat. Saya sudah memberikan pelajaran kalkulus tingkat tinggi sepanjang pagi. Makan sesuatu yang manis. Sungguh membangkitkan otak saya. Ya, ini kaya.
dan rasanya sangat enak. Ya. Siapa yang membuatnya? Biar saya tebak. Saya yakin itu Jason. Bagaimana Anda tahu? Bu MA. Dari kalian berempat. Saya adalah si rakus. Anda selalu meminta saya tambah nasi. Jadi saya menebak itu Anda. Ini benar saya yang membuat semuanya. Mengapa Anda kembali ke Boli untuk membuka toko kue? Seperti ini. Saya pikir kami masih punya energi. Jadi kami ingin memulai grup makanan dan minuman. Kami tidak melakukannya untuk uang. Kami hanya ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Ini benar. Apa fungsi utama Anda? Pekerjaan. Utama saya. Bisakah Anda berhenti berpura-pura? Mengapa Anda protes di depan guru kelas Anda? Mereka berdua mengundurkan diri. Jadi kami berempat memikirkan apa yang bisa kami lakukan. Kami pikir mereka harus melakukan sesuatu yang mereka kuasai. Jadi kami membuka toko ini. Ini sepenuhnya normal. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tidak semua hal akan terjadi sebagaimana mestinya. Oh, ada foto Pak Kuo di depan dia. Terlihat tampan untuk berhenti. Pak Guan, mereka hanya bercanda. Sebenarnya toko ini benar-benar. Saya pikir kalian semua akan senang kembali ke sini. Ini berarti universitas masih di hati kalian. Kami juga bisa mengatakannya seperti ini. Kalian masih ingat kami semua. Benar? Ya. Tentu saja. Tanpa kalian semua kami tidak akan berada di posisi kami sekarang. Hari ini, kita akan melanjutkan mempelajari bab ketiga dari kurikulum. Ketegangan dan distorsi. Bagus. Terima kasih. Ini yang harus kita lakukan. Sama seperti cara Master Kuo memperlakukan murid-muridnya sekarang. Mungkin tidak terlalu penting bagi para guru. Tapi perhatian dan toleransi kalian telah benar-benar membuat perbedaan dalam hidup kami. Kembali bersama adalah hal yang sangat membahagiakan. Membuka toko bersama membuat saya lebih bahagia. Sebenarnya kami tidak ingin kembali. Tapi Xiao Fei dan yang lainnya berpikir tempat ini bagus. Mereka pikir di sini nyaman untuk melakukan berbagai hal. Jadi kami akhirnya memilih tempat ini. Sebenarnya saya khawatir para siswa tidak. Apa-apa. Sebenarnya sangat bagus bahwa kalian berempat membuka toko di sini. Kalian semua kembali ke sini bukan untuk melihat kami atau universitas, tapi untuk melihat diri kalian sendiri. Beberapa siswa tidak akan pernah kembali, bukan karena mereka membenci sekolah atau guru mereka. Mereka membenci diri mereka di masa lalu. Mereka seperti kalian di masa lalu mereka. Tertawa, menangis, dan bermain. Tapi saat mereka mendapatkan kembali ingatan mereka tidak lagi ingin memikirkan masa lalu mereka. Jadi mereka tidak akan kembali. Beberapa siswa telah menghabiskan 4 tahun di sini tanpa merasakan apapun. Ketika mereka kembali, mereka tidak menemukan diri mereka di masa lalu. Kebahagiaan dan kesedihan mereka berada di tempat lain. Kalian semua kembali dan menemukan diri kalian yang dulu. Jadi ini sangat langka. Kalian masih bersama setelah lebih dari 1 dekade. Sangat langka. Sangat langka. Saya harap kalian semua bisa membuat kue yang lebih lezat.
sehingga kalian bisa membuat siswa bahagia setiap hari. Bukankah ini lebih baik daripada melakukan hal lain? Saya Juga berharap siswa dapat menemukan versi terbaik dari diri mereka di sini. Seperti kalian semua. Ya, terima kasih guru. Selamat tinggal, guru, selamat tinggal. Selamat tinggal, saya akan mengunjungi Anda di masa depan. Selamat tinggal Tuan Guan. Jaga diri Anda. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Guan benar. Kami sudah bersama selama lebih dari 1 dekade. Tidak ada yang lebih penting daripada saat ini. Ya. Harga diri, identitas, dan uang penting. Tapi tidak sepenting kita semua bersama. Sebenarnya, saudara-saudara, maaf. Saya berbicara tidak pada tempatnya. Tidak, ini semua kesalahan saya. Tidak memberitahu kalian semua sebelumnya. Apakah kita masih perlu menghapus pemegang bagian? Tentu saja. Ini memiliki efek buruk pada Gu. Tapi jika kita menghapusnya, Kita akan menggunakan yang baru. Xiaofei saya tahu. kamu suka Ami. Tapi kamu tidak bisa mengikutinya. Kamu hanya guru dia. Ini yang harus kamu pedulikan. Kamu harus tahu tujuan proyek ini untuk teknisi kamu. Bukan begini cara kerja teknologi otomatisasi cerdas. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menentukan gaya? Teknologi otomatisasi cerdas. Ayo teman-teman, ayo pergi. Ya. Mari kita mulai, ayo pergi. Ayo, pergi. Ini toko roti. Mari kita rayakan bersulang. Bersulang. Biar saya jelaskan kepada kamu. Tujuan pertemuan kita. Kita sedang merayakan. Karena kita Berhasil mendapatkan lebih dari 20.000 dalam 3 hari. Apa artinya ini? artinya, Kita sudah mendapatkan separuh dari uang sewa kita kembali. ini keajaiban bukan? Ya, pada detik terakhir persahabatan mereka hancur, dan detik berikutnya mereka menjadi tak terkalahkan. Hei teman-teman, Mereka adalah 4 anak yang tak terpisahkan. Tenang saja. Perut kamu. Diam. Saya takut perut kamu besar. Jangan marah, tenang. Ami jangan minum terlalu banyak. kenapa? Apakah kamu takut tidak bisa bersaing dengan saya? Saya masih saya. Masih anak-anak. Kamu bercanda. Baiklah, saya ingin berterima kasih kepada kamu untuk dukungan kamu terhadap toko roti kita. Semua kamu, ayo pergi bersulang. Bersulang. Mari kita mulai bekerja. Saya presiden dan CEO. Dari Sweet Bakery, ada sesuatu yang ingin dibagikan. Beberapa hari terakhir ini, kami mengalami Hari di mana tidak ada kue yang terjual dan hari di mana semua produk kami laris seperti kacang goreng. Ini benar-benar keajaiban. Tapi kita harus mengembangkan bisnis. Pelan tapi pasti. dan melangkah menuju masa depan yang cerah. Apa masa depan kita? Kita akan sampai ke Nasdaq. Ini, keinginanmu sangat besar.
Maaf. Oke, kembali ke cerita. Untuk kalian bertiga aku tidak akan banyak bicara untuk berterima kasih. Kenapa? Karena kalian adalah temanku. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik. Satu orang yang ingin kusampaikan rasa terima kasih yang kepala sekolah kita, Nyonya Ami. Meskipun Ami masih muda, dia melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Meskipun toko roti kami kecil, kami menawarkan kue dan layanan terbaik. Bukan begitu. Amy telah bekerja keras selama 3 hari ini. Menjalankan toko dengan penuh kesadaran. Yang paling penting, setelah mengamati Ami beberapa hari ini, aku merasa dia seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang kulewatkan. Apa yang kulewatkan? Tanggung jawab. Dari, aku ingin mengucapkan selamat kepadamu, Cheers. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Ada seseorang yang ingin kusampaikan terima kasih juga. Terima kasih sayang Kian. Aku menghargai bantuanmu. Ketika aku pertama kali memulai aku meremehkan tugas ini. Karena, meskipun dapurnya kecil, saya punya banyak hal yang harus ditangani. Saya harus mengurus es krim dan kue di dalam oven. Awalnya saya tidak bisa menahan tekanan. Kian yang terus menyemangati saya. Karena itulah saya tidak menyerah. Jangan terlalu emosional. Kamu melakukan semuanya sendiri bersulang. Kerja bagus. Nyonya Lee. Nyonya Lee kamu jarang memuji Tuan Lee. Jangan sombong, saya lanjutkan. Bagus. Giliran saya. Apakah ini pesta apresiasi? Saya ingin berterima kasih kepada pacar saya karena telah membuat saya menjadi orang yang baik. Jika saya menjadi kamu, saya pasti sudah membanting meja dan bilang saya sudah selesai hari ini. Ketika melihat mereka membuat keributan, saya berubah karena pacar saya. Ya Tuhan, ambil tisu. Hapus noda lipstik di bibirmu. Dia? Saya tidak akan menghapusnya, ini lipstik pacar saya. Kalian berempat penuh semangat dan tidak akan pernah berhenti. Ayo kita minum. Hei sayang, ayo kita minum. Bersulang. Hei sayang, apakah kamu generasi Z? Ami, saya harus memberitahumu sesuatu. Apakah kamu tahu mengapa saya bersikeras? Shudu, mari kita tukar tempat duduk. Saya ingin bicara dengan Xiao Fei. Kehadiranmu telah menginspirasi saya untuk melakukan beberapa perubahan. Saya ingin menjadi lebih bersemangat dan aktif. Bersulang untukmu. Selanjutnya, jika kamu punya rencana untuk Ami, tolong beritahu saya dulu. Jangan membuat keputusan tanpa pertimbangan matang. Apakah saya kurang pertimbangan? Biarkan saja dia minum sebanyak yang dia mau. Tidak masalah kalau kamu mabuk. Aku akan mengantarnya pulang. Bagus. Aku akan jujur padamu. Amy, kamu hanya seorang majikan dan karyawan. Jangan gunakan pekerjaan sebagai alasan. Dan bicara omong kosong padanya. Hidupmu berantakan. Jika memungkinkan, selesaikan dulu masalahmu. Hidupku berantakan? Masalah apa yang harus kuselesaikan? Kamu hanya dosennya. Jangan ikut campur dalam hidupnya. Jaga jarak dengan muridku. Apa yang salah dengan itu? Apakah dosen boleh ikut campur dalam kehidupan pribadinya? Sehari sebagai gurunya, seumur hidup sebagai ayahnya. Tampaknya benar. Seorang guru harus dihormati sehari sebagai ayah seumur hidup. Jadi mari kita. Tunggu. Aku pikir, ayahmu benar bahwa kamu masih anak-anak. Ayo kekuatan. Aku akan menantangmu langsung. Biar aku lihat betapa hebatnya ayahmu. Bagus. Kamu pikir aku takut padamu? Ayo. Ayo guru hebat. Cukup. Jangan hentikan kami. Ayo mari kita bersaing. Lebih baik kamu berhenti sekarang. Aku harus membangunkan Siang Xiao Fei. Kamu tahu apa yang dikatakan Cheng Bankyo? Kebodohan adalah kebahagiaan. Bagaimanapun, kita sedikit di sini. Aku tidak terlalu peduli. Mari kita jujur. Xiao Fei. Aku tahu kamu suka Ami. Tapi kamu tidak bisa mengejarnya. Kamu membuat 2 kesalahan. Aku akan meluruskannya. Pertama-tama, kapan aku bilang padamu aku ingin mengejar Ami? Kedua, meskipun aku mencintainya dan ingin mengejarnya, apakah itu penting bagimu? Kamu hanya gurunya. Ya, aku tidak punya pendapat tentang ini. Tapi ingat, jika kamu bisa membuat Ami bahagia, aku menyetujuimu. Tapi jika
Aku menyakiti Ami. Aku akan merasa bersalah selamanya. Kamu tahu itu. Kalian berdua tidak cocok, oke? Apakah kita cocok atau tidak? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa membuatnya bahagia? Bagaimana kamu tahu? Oke, katakan padaku, apakah kamu bahagia sekarang? Ya. Aku akui aku tidak bahagia sekarang. Tapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan bahagia di masa depan? Kamu bahkan tidak bisa menjamin kebahagiaanmu sendiri sekarang. Apa yang membuat kamu berpikir kamu bisa membuat orang lain bahagia? Begini saja, apakah hubungan bahagia tak ditentukan oleh satu orang? Benarkah? Ditentukan oleh pasangan itu sendiri. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku juga. Aku pikir Xiao Fei benar. Hubungan bahagia ditentukan oleh masing-masing dari kita. Aku setuju. Aku berharap kita semua bahagia. Kita harus bahagia. Aku berharap yang terbaik untuk kita semua. Apakah kamu yakin bisa pulang sendiri? Dia bisa. Tapi dengan satu syarat. Aku akan mengambilnya kembali. Aku berjanji akan membawanya pulang, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Tidak, tolong. Aku akan membawanya pulang. Sudah berhenti berdebat. Tenang. Bisakah mereka pulang sendiri? Baik, aku akan mengurusnya. Serahkan dirimu padaku. Kirimi aku pesan saat kamu sampai di rumah. Selamat tinggal, nak. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi. Oke, cukup. Kamu sangat mabuk. Mobil sudah datang. Mobil sudah datang. Kita tidak bisa semua naik mobil yang sama. Kian, dan aku akan mengantar mereka pulang. Bagus, ambil taksi lain. Tentu-tentu. Jangan khawatir. Masuk ke mobil. Hati-hati. Aku akan mengantarnya pulang. Jadi lebih baik kamu duduk di antara mereka. Aku akan mengantarnya pulang. Go, kamu senang sekarang kan? Kenapa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu adalah Tuan Kuo. Bagaimana mungkin seorang guru melakukan kesalahannya kan? Ini kesalahanku. Aku selalu salah. Dia adalah muridku. Aku tahu kamu peduli pada muridmu. Tapi aku juga temanmu. Apakah kamu pernah memikirkannya untukku? Tahu. Kamu meremehkanku. Xiao Fei. Kamu salah. Kamu adalah orang yang paling kukagumi. Bicara tentang kamu. Kamu pintar dan penuh semangat. Hidupmu penuh gairah. Tidak sepertiku. Aku ragu-ragu. Aku berharap bisa sepertimu. Aku serius. Itulah mengapa orang yang paling kukagumi adalah kamu. Namun, kamu tidak pernah puas. Aku tidak pernah puas. Dia memberiku ultimatum tanpa membiarkanku memutuskan. Tapi kenapa kamu menuduhku tentang itu? Dari kita berempat, aku bukan yang tidak mau menetap. Mereka hanya sedang berdebat. Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Aku tidak melihat ada bahayanya. Mereka gugup. Mereka perlu meluapkan perasaan. Tidakkah kamu khawatir mereka akan putus? Tidak perlu khawatir. Kita teman. Kamu tidak bisa mengerti persahabatan kita. Maksudmu apa? Semakin kita bertengkar, semakin dekat kita. Pria memang aneh. Benar. Tidak seperti kita semakin. Kita berciuman semakin dekat kita. Hei, tolong bersikaplah sopan. Kamu tahu apa yang aku pikirkan ketika Xiao Fei dan Kuo sedang bersaing? Ada apa? Mereka mengingatkanku pada kita. Benar kan? Sejak terakhir kali, kita semakin dekat.
Aku naif mempercayaimu. Aku sangat suka bagaimana kita dulu akur. Aku menunggu bagaimana kita berubah sekarang. Apa bedanya dulu dan sekarang? Ya sekarang bagus. Kamu sangat manja, kucing manjaku. Aku tidak. Kamu yang manja. Pergi sana. Ya aku manja. Jangan sentuh aku. Aku menemukan informasi proyek tujuan dan perkembangannya. Tinggal 3 hari lagi. Berhenti bersikeras. Menyerahkan kilometer terakhir kita. Bisa mempresentasikan robot Tino sendiri dalam promosi. Mr. Jiang, kurasa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku ingat kamu setuju dengan ideku dalam rapat sebelumnya. Benar. Saya menyarankan menampilkan sistem logistik otomatis di trailer daripada hanya robot Tino. Tapi ide saya berubah. Sesuai dengan situasi yang berubah. Pameran ini sangat penting bagi kami. Karena baik IC Group maupun Tesa Group sangat memperhatikannya. Mr. Zhang, Presiden IC Group, akan hadir di pameran. Saya tidak bisa membiarkan kegagalan terjadi di pameran. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa kita berkomitmen pada keamanan dengan hanya menampilkan robot Tino daripada menawarkan produk setengah jadi. Mr. Jiang, saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, kita masih punya waktu. Selain itu, jika Anda bersikeras untuk menghapus robot Tino dari sistem untuk pameran, apakah itu adil untuk saya dan anggota tim saya? Anda juga menangani teknologi dan penelitian. Apakah Anda tahu apa proyek ini berarti bagi kami sebagai ahli teknologi? Saya tahu. Namun kita semua harus memandang gambaran besar. Dari perspektif karyawan perusahaan, menampilkan robot Tino saja di pameran hanyalah ide kreatif. Itu bukan desain revolusioner, Mr. Jiang. Ini bukan gaya perusahaan kita. Apakah maksud Anda berhak menetapkan gaya perusahaan? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Saya sudah memutuskan. Berikan informasinya kepada Sekretaris Wang. Hanya robot Tino yang akan ditawarkan dalam promosi. Pergi dan bersiap-siap. Jika itu keputusan Anda. Maaf, saya tidak akan melakukan pameran. Nona Sao, saya ingin meminta Anda untuk memberitahu Lidi bahwa dia akan bertanggung jawab atas promosi robot Tino. Ya, Anda mendengar saya benar. Parfum Daisy. Kamu punya selera yang bagus. Indra penciummu tajam. Bagaimana aku tahu aroma apa yang ada dalam koleksi ini? Aroma bunga yang ringan. Tenang seperti air yang lembut. Elegan seperti seorang wanita. Kamu tahu tidak? Kamu bertingkah seperti Tuan Kuo. Tuan Kuo. Apakah aku membosankan seperti dia? Apa yang salah denganku? Mengapa kamu datang ke sini? Untuk apa lagi kalau bukan untuk kue? Kasih aku satu. Aku mau asisten pengajar dari seri 4 Raja Langit. Ami, belanjaan kita sudah sampai. Ayo kita lihat. Untuk pria di sini, ambil apa yang kamu mau. Jangan lupa bayar. Aku akan bayar. Gadis tidak boleh membawa barang berat. Kamu bisa terluka. Hati-hati. Jangan khawatir. Hati-hati. Aku yang akan melakukannya.
Untung kamu cepat. Xiao Fei Kuo menyelamatkan nyawa kalian. Kalau bukan dia, kepala kalian sudah bolong. Diam. Kasih ke aku. Kalian bertiga mengingatkanku pada sebuah cerita klasik. Apa itu? Biar aku tanya. Kalau harus memilih seorang teman, kamu akan memilih siapa? Tolong katakan padaku. Kura-kura. Mengapa? Mengapa? Ada pepatah tentang teman baik. Kita tidak meminta ulang tahun yang sama, tapi kita berusaha mati bersama. Kura-kura adalah yang paling panjang umur. Ini sama sekali tidak lucu. Aku butuh waktu untuk memahaminya. Dia bilang kamu kura-kura. Apakah aku seekor kura-kura? Karena kamu adalah temanku, lalu siapa? Dirimu sebenarnya. Siapa kamu? Yah, aku adalah kura-kura kecil. Dan kamu adalah kura-kura besar. Xiao Fei, jangan khawatir. Sejujurnya, aku sendirian jadi cukup bagiku untuk hidup sampai 100 tahun. Aku tidak akan berdebat denganmu, tapi aku punya sebuah puisi untukmu. Ini adalah pujian. Tuhan Yang Maha Pengasih akhirnya mengabulkan permintaan itu seorang. Pria tua meminta ramalan dan bertanya kapan dia akan terbebas dari usia tua. Apa artinya itu dia? Sepertinya memuji ketampananmu. Ini adalah puisi kura-kura oleh Su Yan, seorang penyair dari dinasti Tang. Parani sekali kamu memberi isyarat padaku. Jangan pergi. Bos, aku mengimpor 1.200 peta lagi dari lingkungan Shanghai. Dan mereka masih tidak bekerja dengan baik. Jumlah perhitungan yang meningkat menyebabkan server kepanasan dan ketidakstabilan sistem. Kami sudah mencoba segala cara. Dan sekarang ini di luar pengalaman kami. Di luar bidang keahlianmu. Tidakkah kamu mengenal gayaku dengan baik? Tuan Presiden. Waktu hampir habis. Berapa banyak waktu yang kita miliki sebelum tur? 80 jam. Kami punya 3 hari lagi. Kenapa? Apakah kamu menyerah sekarang? Tuan Presiden, aku pikir proposal Tuan Jiang adalah kompromi yang masuk akal. Apakah kamu berharap kita bisa mengeluarkan robot Tino dari sistem selama putaran, sehingga kita bisa menyelesaikan misi dengan mudah dan lancar? Benar, aku tahu kamu bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Siapapun yang berpikir kita tidak akan menyelesaikan sistem, silakan pergi sekarang. Mungkin kita bisa istirahat sebentar dan minum kopi. Istirahat setengah jam. Bagi yang ingin melanjutkan, silakan kembali nanti. Untuk yang lain, saya ingin mengucapkan terima kasih atas usaha kalian selama ini. Kembali dan beristirahatlah saya. Sudah bilang suhu AC terlalu rendah. Kembali bekerja. Sepertinya kalian satu-satunya yang percaya pada saya. Saya tahu apa yang terjadi. Mr. Jiang ingin Lidi memperkenalkan Tino saya di tur, kan? Apapun itu, saya akan percaya pada kalian tanpa ragu. Karena Tong Yu tidak pernah mengecewakan saya. Berhenti menghibur saya. Saya tidak. Karena kamu tidak pernah mengecewakan saya.
Apakah saya membangunkanmu? Tidak. Pulang dan tidurlah. Saya akan menunggumu di sini. Sepertinya kamu tidak mengharapkan hasil yang kamu inginkan. Bagaimana nanti? Menunggu tidak sia-sia. Itu dia. Bangun. Jangan menunggu, saya masih harus bekerja. Kita akan kembali bersama. Baik. Pekerjaan ini tidak akan selesai meskipun kamu memaksakan diri. Kamu perlu istirahat yang baik hari ini. Besok akhir pekan saya akan menemanimu bekerja. Malam ini saya punya kejutan spesial untukmu. Kenapa kamu memilih hari ini? Apa yang kamu pikirkan? Saya akan memasak makan malam untukmu malam ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Saya pikir kamu harus mempersiapkan ini. Besok saya akan mengumumkan berita yang saya tidak inginkan. Saya akan menugaskan Lidi untuk memperkenalkan Tino kamu di roadshow saya. Sudah bekerja di departemen ini selama 10 tahun. Ini biasa bagi kami yang menang harus berbicara dan memiliki kekuatan. Jangan merasa buruk. Fokus saja pada pekerjaanmu. Kalau tidak, aku akan khawatir padamu. Aku tahu kamu khawatir padaku. Sejujurnya aku tidak benar-benar peduli. Bahkan jika aku kehilangan segalanya. Selama kamu ada di sisiku. Bahkan jika aku gagal, kita masih bisa menikmati hidup kita sementara. Aku membuatmu tidur dalam pelukanku. Itu sudah cukup bagiku. Jangan khawatir. Apakah kamu bermain piano? Tentu saja. Sayang sekali aku tidak punya piano di sini. Kamu bisa membayangkannya. Aku bisa mengajarimu. Terlihat seperti keyboard, bukan? Pada saat itu aku selalu merasa kesepian saat tinggal di rumah ini. Bahkan jika aku memainkan musik, aku tetap merasa kesepian dan putus asa. Sejak kamu datang ke sini, kamu telah membawa semangat ke dalam rumah ini. Mengapa kita menjalani hidup? Apakah maksudmu bahwa alasan hidupmu adalah aku? Kamu lebih baik memperlakukanku dengan baik, jadi aku bisa tetap bersamamu selamanya. Berapa lama lagi? Kita sudah melalui banyak hal. Akhirnya kita telah meninggalkan masa lalu. Dan kita akan bersama. Berapa lama menurutmu itu akan terjadi?
selamanya. Apa yang terjadi denganmu? Aku tahu itu. Apa yang terjadi denganmu? Jangan tanya lagi Sodu, cepat ikuti aku. Apakah kamu aku tidak mau pergi? Ayo ikutlah denganku cepat. Ada yang salah denganmu Tong Yu. Kemana kita pergi? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Maaf sayang. Ya aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi pernahkah kamu mengalami ini? Sesuatu yang tiba-tiba menginspirasimu. Dan mengungkap misteri yang telah kamu pikirkan. Tapi kamu, apakah kamu punya masalah? Kata-katamu telah mencerahkan saya. Kata-kata saya, Hanya jika kita melepaskan kekhawatiran. Dan menghilangkan keterikatan kita bisa melangkah lebih jauh. apakah saya mengingatkanmu akan sesuatu tadi? Ya. Saya sangat tertarik dengan sistem logistik yang sepenuhnya otomatis. Jadi saya bersikeras untuk meningkatkan pekerjaannya. Pada masalah pengiriman jarak terakhir yang belum terselesaikan untuk waktu yang lama. Jadi, Saya akan mengurangi fungsinya. Dan hanya mempertahankan peta aslinya. Saya akan menulis algoritma pembelajaran mendalam baru untuk si robot. Karena itu dia akan bertingkah seperti anak kecil. Dan menguji kondisi jalan dengan berlari di atasnya. Tidak peduli seberapa kompleks situasi di jalan atau di sekitarnya itu. Bisa belajar sendiri. Karena setiap rintangan, sama dia. Perlu mengalaminya dan belajar cara menghadapinya. saya pikir ini adalah risiko. Jika kamu gagal di bagian ini, Kegagalan adalah hasil terburuk bukan? Selama itu merupakan pencapaian besar untuk proyek ini itu. Tidak masalah. Apakah kamu gagal atau tidak? Apa yang kamu tertawakan? karena Tong Yu saya tidak pernah gagal. Setelah ditekan, tidak ada yang bisa diubah. Berpikirlah dengan hati-hati. Bagaimana kabarmu? Sebuah Algoritma pembelajaran mendalam telah dibangun. Selanjutnya, kita harus melihat penerimaannya dan kinerjanya.
Halo, saya sedang di kantor sekarang. Ya. Kalian berdua sangat bersemangat. Kemarin kita bekerja di sini tadi malam. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak aku. Tidak melihat API. Aku serius. Hentikan omong kosong ini. Sambungkan sistem ke layar sekarang. Masalah koneksi kilometer terakhir telah diselesaikan. Serius? Apa kamu siap, Insinyur Tong? Ya, Kamu bisa mulai sekarang. apapun yang telah kita lakukan. Tan Xiaohan. Dengan pendekatan untuk belajar dan pengembangan diri. Tidak menyangka ini dari Tong Yu kita. Harus mempercayainya. Dia jenius. Aku bersemangat saat mencobanya. Tapi setelah aku tenang, aku menyadari itu satu-satunya eksperimen yang berhasil. Pengalamannya tidak pasti. Bagaimana dengan eksperimen yang akan datang? Kita tidak punya banyak waktu untuk pengujian dan verifikasi lebih lanjut. Mengingat kurangnya pengalaman dengan uji coba yang berhasil, aku tidak bisa yakin apa yang akan terjadi di babak besok. Jadi maksudmu? Secara emosional aku setuju dengan Tong Yu. Tapi secara praktis, aku pikir kita seharusnya hanya menampilkan robot penyortir logistik Tino pada tur untuk memastikan tidak ada masalah yang muncul. Mr. Jiang. Sebelum aku bergabung dengan iSmart, kau mengirimiku surat penawaran. Ada beberapa kata dalam email yang masih aku ingat dengan jelas. Smart Eye mengubah hidup dan menyenangkan masa depan. Aku pikir ada kata penting di sini dan itu adalah perubahan. Perubahan pasti berisiko. Tapi untuk masa depan, aku pikir kita harus berani. Kita harus membuat keputusan sebelum jam 6 sore. Jadi kau adalah faktor penentunya. Pilihan ada di tanganmu. Bermain aman atau mengambil risiko berani. Untuk semua departemen, putaran akan dimulai dalam 120 detik. Setelah mengubah ritme, hitung mundur dari 30 detik apa? Ini tempat yang tepat untuk itu? Kurasa tidak. Ini membuatmu terlihat lebih tenang. Apa kau mencoba meredakan stres dengan lelucon? 30 detik terakhir. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan untuk meredakan stresku. Jangan bertingkah bodoh. Aku menginginkannya. Tersisa 20 detik. Kau bisa melakukannya. Secara alami. Aku menyadarinya 10 detik lagi. Jelas sekali bahwa kita tidak terbiasa hidup dalam kegelapan lagi.
Sejak zaman kuno, manusia telah menyaksikan dari zaman gelap dan liar, zaman uap, zaman elektronik, hingga sekarang zaman informasi. Aku ingin bertanya padamu, dunia seperti apa yang akan kita tinggali nanti? Jawabanku adalah era kecerdasan buatan. Mungkin kau berpikir, itu ide yang sudah ketinggalan zaman. Mungkin kau akan berkata bahwa kita sekarang menggunakan smartphone. Atau mungkin kau juga menjawab bahwa kita punya robot pembersih pintar di rumah. Benar. Teknologi kecerdasan buatan telah masuk ke dalam hidup kita. Namun ini baru permukaan saja. Di masa depan teknologi ini akan terus bersama kita dan mengubah dunia. Kita akan menyambut dunia yang sama sekali baru. Menurutku, semua orang pasti sudah membaca berita bahwa Cina adalah negara terdepan di dunia logistik. Namun teknologi logistik yang telah kita kuasai masih bergantung pada intervensi manusia dalam berbagai tingkat. Apa alasannya? Karena kami rakyat Tiongkok sudah terbiasa bekerja keras. Kami terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi dunia sekarang berbeda. Kita butuh perubahan. Saya harap kita bisa melihat perubahan bersama. Tapi sebelum itu, saya ingin memilih seorang penonton untuk berinteraksi dengan saya. Silakan keluarkan ponsel Anda dan kocok di udara. Sensor akan mendeteksi getaran ponsel dan kemudian memilih ponsel yang beruntung secara acak. Selamat datang. Saya Zhang Tianming, Wakil Presiden IC Group. Senang bertemu Anda, Kepala Insinyur Tong. Konferensi pers robot Xiao Bai Anda masih terasa segar di ingatan saya. Saya bertanya-tanya, apakah penampilan saya hari ini akan mempengaruhi karir saya? Tidak akan mempengaruhi. Saya bersedia untuk berkomitmen pada keterlibatan. Lebih lanjut, saya menjamin semua tamu di sini bahwa saya tidak mengetahui interaksi tersebut dan tidak punya alasan untuk bekerja sama dengannya. Karena karirnya tidak penting bagi saya. Terima kasih atas dorongan khusus Anda, Tuan Zhang. Tuan Zhang, silakan beli produk apapun yang Anda inginkan dari platform e-commerce manapun dan kemudian kirimkan saya bukti pembelian Anda. Robot nomor 2 sudah tersedia sekarang. Konsep. Saya membeli banyak produk terlaris. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bisakah saya melihat apa yang saya beli? Sebotol air mineral, sebungkus tisu, sebuah kotak coklat, sekotak masker wajah, dan sebuah buku. Mr. Zhang, berdasarkan pengalaman belanja Anda, berapa lama Anda memperkirakan produk akan tiba? Menurut pengalaman saya, setidaknya butuh 40 menit. Ya, 40 menit. Ini kecepatan tercepat dari perusahaan pengiriman terbaik. Tapi sistem kami mendukung big data dan efisiensi tinggi dari pemrosesan yang sepenuhnya otomatis. Kami dapat mengirimkan barang ke sini dalam 15 menit. Ini momen kritis jika robot belum menemukan jalan ke lokasi sebelumnya. Mungkin akan ada masalah. Bos robot gagal mengenali rute dan sekarang sudah berhenti. Apakah kita perlu mengendalikannya secara manual? Tidak perlu. Konsep.
Robot Tino kami menggunakan sistem navigasi pembelajaran mandiri terbaru. Ketika dia menemukan lingkungan baru, dia akan membuat kesalahan dan belajar dari kesalahannya. Sistem ini lebih rendah dibandingkan banyak sistem dengan sistem navigasi bawaan. Saya harap kalian semua memberi robot waktu untuk belajar. Mr. Tong Yu. Bahkan perusahaan teknologi logistik canggih di Eropa dan sementara ini tidak bisa mencapai level desain ini dalam pengiriman last mile. Robot Anda sepertinya mengalami masalah. Mungkin karena penonton yang banyak di sini, Tino sedikit malu. Bisakah kalian bertepuk tangan untuknya? Kami berhasil. Senang bertemu dengan Anda, Mr. Zhang. Silakan verifikasi nomor telepon Anda. Atau gunakan pengenalan wajah. Pengenalan terverifikasi. Ini paket Anda. Terima kasih. Ini adalah revolusi yang ingin saya tunjukkan padamu. Saya akan bilang bahwa masa depan teknologi pintar jauh lebih dari itu. Ini adalah masa depan yang ingin saya tunjukkan padamu. Tentang dunia logistik yang sepenuhnya otomatis. Seseorang berkata, ketika era baru akan meninggalkanmu itu tidak akan memberitahumu. Namun saya ingin memberitahumu bahwa selama kita memiliki teknologi AI, kita akan melangkah maju ke masa depan dan membuat perbedaan di dunia. Teknologi AI akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan. Saya menyukainya. Dia mampu bertahan dalam tekanan yang sangat besar. Saya benar-benar harus belajar ini darinya. Mr. Jiang, Anda juga luar biasa. Anda mampu mengenali bakat. Terima kasih telah memberinya kesempatan. Apakah itu saya? Mungkin. Akhirnya, saya punya sesuatu untuk dibagikan denganmu. Seseorang pernah berkata bahwa Cina tidak bisa memiliki teknologi kecerdasannya sendiri. Tapi hari ini, dengan munculnya sistem logistik yang sepenuhnya otomatis, Tino menunjukkan pada dunia bahwa teknologi kecerdasan Cina bukanlah pengikut buta, tapi penjelajah yang tak kenal takut. Ini adalah mimpiku. Mimpi teknologi, mimpi besar Cina. Kamu mau liburan kemana?
Datanglah ke Sweet Bakery dan temui kami kue. Sudah siap. Saya akan keluar untuk menghibur Bagus. pelanggan. Halo, silakan lihat menunya. Pesanan sudah siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir kita akan jalan-jalan saya. Tidak menyangka mereka akan memanggil kita ke sini untuk bekerja. Apakah kamu bisa mengantar kue ke Pudong? Ami, di mana kurirnya mereka? Semua keluar dan mungkin akan kembali dalam setidaknya 30 menit. Jika kita tidak bisa menyelesaikan pesanan pengiriman pelanggan tidak akan bisa memesan nanti Dodo ibuku. Aku butuh bantuanmu. Datang, Kita akan mengantar kue, oke. Dodo kita akan mengantar kue oke. Berhenti terlalu mesra. Tidak bisakah kamu pergi sendiri? Tanpa Dodo. Dia temanku. Urus saja urusanmu sendiri. Dia sahabatku berhenti mengganggunya. Dia temanku. Tolong jangan sakiti aku saat kalian berkelahi. Bagaimana dengan ini? Aku akan merencanakan rute pengiriman untuknya. Terlihat bagus. Sebenarnya kamu hanya ingin bersamanya bukan aku. Ingin mengingatkanmu pemegang saham utama. Pertama. Dan pacarnya kamu harus bertanggung jawab. Cukup berhenti memperlambat. Selamat tinggal. Kian. Jangan IRI pada mereka. Setelah pekerjaanku selesai aku akan datang padamu juga. Kamu tidak perlu fokus saja pada pekerjaanmu. Aku mengawasimu lebih baik cepat. Bagus. Selamat datang. Terima kasih. Lihat, ini akan memakan waktu lebih dari 2 jam untuk sampai. Apa yang kita lakukan? Cuacanya bagus. Naik sepeda membuatku merasa seperti sedang liburan sekarang. Aku bekerja keras. Kita akhirnya punya beberapa hari libur. Tapi mereka menipu kita untuk bekerja di sini. Kurir. Aku kelelahan. Aku bekerja keras hari ini. Kerja bagus sayang kamu. Tidak lupa tersenyum saat mengantar kue kan? Itu citra merek kita. Tentu saja. Aku tersenyum cerah. Nah, saat aku mengirim aplikasi, ada seorang wanita yang ditinggal sendirian. Dia memberikan nomor teleponnya padaku. Kamu memberikan nomor teleponmu Ya, padanya? Bukannya kamu bilang tidak akan menghafal nomor telepon wanita? Aku. tidak akan pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi sekarang aku punya pacar. Berkencan adalah perasaan baru bagiku dan aku butuh sedikit warna dalam hidupku. Tidak, kamu tidak bisa berikan teleponmu padaku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Berikan teleponnya, lebih baik kamu hapus kontaknya. Ada apa denganmu? Kamu merasa tidak enak badan. Aku tiba-tiba kehilangan penglihatan sejenak. Apakah gula darah rendahmu disebabkan oleh terlalu banyak berlari? Aku rasa begitu. Duduklah dengan postur yang baik. Apa yang kamu lakukan? Itu permintaan pelanggan. Aku akan mengembalikan 10 setnya. Kita bahkan belum mencicipi kuenya setelah seharian berlarian. Buka mulutmu. Kenapa rasanya pahit? Benarkah? Cobalah. Pahit? Tapi ini rasa coklat matcha. Tidak begitu. Biar aku mencobanya. Berhenti berpura-pura bodoh. Kamu perlu periksa kesehatan. Bagus. Aku merasa lebih baik sekarang. Kamu mengenalku. Dengan baik kan? Aku tak terkalahkan dan kuat. Kamu yakin? Kita harus pergi ke rumah sakit. Sekarang tidak perlu. Untuk itu, Tidak mungkin. Ayo pergi.
Menurut laporan tes darah dan analisis urinmu, kamu lelah dan ini menyebabkan reaksi hipoglikemik. Tubuh manusia seperti botol air. Ketika air habis, botolnya kosong dan kemudian runtuh. Dokter, apakah ini gejala penyakit serius? Dia sudah bekerja sepanjang minggu. Dia tidak tidur sama sekali. Jangan berlebihan. Kamu lembur sepanjang minggu. Kamu bahkan bekerja sampai dini hari dan pergi ke kantor jam 7 pagi keesokan harinya. Ini serius. Kamu terlihat seperti ibuku sekarang. Biar aku bilang dengan serius. Aku tidak menakut-nakuti kamu. Tubuhmu kelelahan. Kamu dalam kondisi buruk sekarang. Saat ini gejala kesehatan yang buruk sudah muncul. Namun jika dibiarkan begitu saja dan tidak merawat diri, bisa menyebabkan penyakit di masa depan. Dan hasilnya akan lebih buruk. Bagaimana kita bisa memperbaikinya, dokter? Perhatikan pola makanmu dan konsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan. Jangan begadang. Juga jangan bertengkar dengannya. Karena dia akan sangat emosional. Selain itu, siapkan beberapa coklat dan permen agar dia bisa makan saat merasa lapar. Kalian pasangan muda. Tidak terlalu peduli dengan kesehatan dan bekerja keras. Kalian akan menyesal jika pernah putus. Kalian sedang menantikan bayi, bukan? Kamu dengar itu? Kamu harus merawatku mulai hari ini. Demi proporsi. Bukankah itu tugasku? Bisakah kamu melakukan semuanya sendiri? Kamu juga tidak bisa. Bukankah itu tergantung pada seberapa sehat aku?